Udah berapa kali di depan rumah tuh sekitar jam setengah 6 pada nemuin celana dalam. Kemarin ke celana dalam warna hitam ukuran gede kayak jumbo gitu. Sekarang Ya. ada lagi ini celana kayak legend begitu. Selain pengamanan aparat, pengalaman spiritual pun dikerahkan Bupati agar tidak lengser. Pengamanan kali ya. Spirit kintil ini mah. Huis. Kok itu ilmu loh, luar biasa. Iya, ilmu yang berhubungan dengan goib itu. Indonesia tuh dikit-dikit goib, dikit-dikit goib. Allahu Akbar. Maka dari itu nih, ilmu merah harus terus tegas mewaraskan masyarakat Indonesia agar tidak dikit-dikit goib. Maka dari itu, video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Fus. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas beberapa pemberitaan yang belakangan ini beredar dan dihubung-hubungkan dengan dukun-dukunan. Allahu Akbar. Dihubung-hubungkan dengan santet, guna-guna, dan semacamnya. Ya memang, untuk video-video yang dihubung-hubungkan ke arah sana, di Indonesia tuh laku banget. Walaupun tanpa ada bukti yang jelas, tanpa ada data yang jelas, dan orang-orang yang percaya dengan pemberitaan tersebut, ini akan membela habis-habisan untuk membuat orang lain ketakutan. Ya memang kayak gitu, itu mungkin yang disebut taktik setan ya, memberi was-was berlebihan ke pikiran-pikiran manusia. Jadi ya yang membuat berita kayak gitu ya setan. Dan orang yang senang menyebarkan pemberitaan seperti itu ya juga setan ya. Kalau menurut data penelitiannya, dari penelitian Project Stargate di tahun 1970, Project Stargate itu adalah penelitian tentang ilmu perdukunan dan juga ilmu-ilmu yang dinilai supranatural dengan mengeluarkan dana sebesar 20 juta dolar untuk menggunakan ilmu-ilmu supranatural seperti itu untuk peperangan di Amerika. Namun nyatanya, hasil seluruh ilmu supranatural itu tidak efektif dan tidak benar-benar terbukti untuk peperangan tersebut. Jadi kebanyakan malah disebutnya itu adalah bahasa-bahasa umum dan juga klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan secara fakta dan rasional. Jadi asal nyebut doang. Akhirnya, penelitian Project Stargate perihal ilmu-ilmu supranatural tersebut mengeluarkan pernyataan. Negara-negara yang mudah sekali menyebarkan isu-isu atau berita-berita perihal ilmu-ilmu supranatural seperti itu, yang laku perihal ilmu-ilmu yang tidak bisa dibuktikan secara nyata dan tidak pernah ada data dan buktinya, itu biasanya terjadi di negara-negara yang berkembang, alias negara-negara yang pendidikannya rendah. Nah, apakah Indonesia termasuk? Faktanya, masyarakat Indonesia masih banyak yang percaya pembodohan mediumisasi, dan penonton-penonton yang suka ilmu-ilmuwan mediumisasi, penarikan benda goib, seolah-olah ilmu tenaga dalam, ya itu kaum-kaum dungu memang ya. Nggak bisa diingetin. Biarkan saja. Idolanya terbukti takut pun masih aja. Seolah-olah kita yang takut. Hey, welcome. Kontak admin gue. Selalu ready. Silahkan, sebarkan ini ke pengikut-pengikut para praktisi mediumisasi dobol. Untuk penjelasan mediumisasi sendiri di ilmu merah udah membuktikan, udah menjelaskan secara detail. Ini videonya. Silahkan ditonton. Mediumisasi terbukti itu adalah hanya sekedar halusinasi dan kepercayaan si orang dungu ini terhadap ilmu-ilmuwan yang seolah-olah bisa memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Kalau memang bisa terbukti, sok masukin jin ke dalam tubuh pesulap merah. Kalau terbukti, gue gaji per bulan 50 juta per bulan, plus gue belikan rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Berani? Ayo kalau berani, kontak admin gue. Jangan banyak bacot, wahai kaum dungu. Jadi mirisnya, apapun kejadian dan pemberitaan yang beredar, ini seringkali di Indonesia itu dihubung-hubungkan dengan ilmu-ilmu spirikintil atau ilmu-ilmu supranatural katanya. Kayak contohnya kejadian Bupati Pati. Itu sepengetahuan gua, akar permasalahannya adalah berawal dari bupatinya menaikkan PBB sebanyak 250%. Dan ada kata-kata yang tidak enak terdengar gitu. Kata-kata yang arogan banget. Seolah-olah lupa terhadap siapa yang memilih
si bupati ini. Terkait aksi penolakan pajak tanggal 13 Agustus, siapa yang akan melakukan penolakan budaya gundul, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang disuruh nyerahkan. Saya tidak akan minta. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Bali tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo, silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu orang. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Bali, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Bali. Nah, itu adalah kata-kata dari Bupati Pati yang terdengarnya arogan. Seharusnya ini pemikiran saya, ini opini saya nih. Kalau misalkan ada masyarakat yang tidak setuju tentang keputusan tersebut, dan kalau memang itu baik untuk masyarakatnya, seharusnya jelasin dong, ini nanti kenapa saya memutuskan ini kenaikannya sampai 250%, karena di Pati ini bla 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 bla, saya perhitungkan ini kebutuhan dananya bla 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 bla, makanya saya tetapkan di 250% itu karena bla 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 bla. Harusnya dijelaskan dong, biar masyarakat tenang dan suaranya terdengar juga. Ini kalau jawabannya seperti itu ya wajar ketika masyarakat jadi emosi dan seolah-olah tidak didengar suaranya. Sebenarnya saya nggak mau mengurusi perihal itu karena bukan bagian dari saya. Yang saya urusi adalah ini ada video-video yang memperlihatkan dari sisi bupatinya itu memakai dukun berkedok ustadz. Lalu dari sisi pendemonya ini ada dukun-dukun yang gua rasa numpang tenar doang. Karena memang dukun-dukun ini kerjanya kayak gitu dari dulu ya. Ketika ada pemberitaan apapun, ada pesawat kecelakaan, ada orang hilang, ini pasti ada aja orang-orang dungu yang berkedoknya pengetahuan ilmu supranatural atau spirikintil, ini ikut nimbrung gitu. Nah, kalau orang-orang dungu kayak gitu aja dia dengan pedenya nimbrung di pemberitaan viral, kita-kita yang waras dan benar dan jujur, kenapa nggak berani untuk mewaraskan masyarakat Indonesia agar tidak terbodohi oleh kaum-kaum dungu yang semacam itu. Nah, jadi langsung aja nih, kita lihat dukun berkedok ustadz dari sisi si bupatinya. Katanya, ini mah katanya, kita positive thinking aja, mungkin ini dukun yang memang nyari tenar doang. Aduh, ada musiknya lagi, kita mute dulu. Selain pengamanan aparat, pengalaman spiritual pun dikerahkan Bupati agar tidak lengser. Pengamanan kali ya, spirit kintil ini mah. Modal air, pakai sarung, nggak pakai alas kaki, dicipret-cipretin. Ini kayak gini doang, kalau emang ini dari si bupatinya ya, dibayar berapa ya? Bayangin modal air dicipret-cipretin doang loh. Gile, modalnya nggak nyampe 10.000, dapatnya bisa juta-jutaan nih. Kalau memang ini dibayar, ya kita positive thinking aja. Mungkin ini adalah orang yang ikut-ikutan nimbrung sok-sokan melindungi bupatinya aja. Bupati itu nggak mungkin sebodoh itu dong. Percaya dengan pembodohan-pembodohan seperti ini, apalagi berkedok agama. Apa-apaan air dicipret-cipretin, biar aman gitu. Air itu untuk menghilangkan rasa haus, bukan menghilangkan akal waras gitu. Ini air jelas-jelas diperlihatkan untuk penggunaan menghilangkan akal waras ya. Padahal ya itu pembodohan dan kedunguan yang hakiki. POV Pati Kota 1000 paranormal. Santet aja yang berbuat zolim tuh. Apa? Gua kurang zolim apa terhadap para dukun-dukun ini? Ya, kalau emang santet ada, welcome lah. Pati Kota 1000 paranormal. Gue yakin ini bukan paranormal. Kita positive thinking aja. Ini adalah orang-orang budayawan. Kita positive thinking aja tuh. Dia bawa bakar-bakaran kayak gitu. Itu untuk pengharum di lokasi demo, ya kan? Ada tuh arang-arang bakar yang pengharum. Biar ketika yang demo itu capek, dia ketika menghirup aroma harumnya jadi lebih bersemangat. Jadi fokusnya ke pengharum ini. Positive thinking aja, bukan paranormal, bukan. Pati mah orangnya waras-waras lah ya. Lebih percaya terhadap taktik yang rasional, yang masuk akal, ketimbang pembodohan-pembodohan santet guna-guna. Apa itu? Kalau memang ada santet pesulap merah dong. Ini nih, kurang ngelihat. Cari di YouTube pesulap merah santet. Dan kamu akan melihat dukun-dukun dungu yang selama ini yakin dengan keilmuannya, meminta maaf, dan akhirnya gue hukum sosial dengan gue share nomor pribadinya dan alamatnya.
masih percaya santet, masih percaya dengan kuas-kuasan semacam itu, ketakutan yang halusinasi semacam itu. Welcome. Kalau memang ada santet, seharusnya orang pertama di Indonesia yang kena santet adalah pesulap merah, karena sudah menghina dan mengejek para dukun-dukun semacam itu. Jadi ini bisa kita ambil pembelajaran ya, bahwa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seharusnya bisa diselesaikan dengan jalur komunikasi, sehingga tidak muncul kebodohan demi kebodohan demi kebodohan demi kebodohan yang melahirkan emosi melahirkan pertengkaran dan semacamnya kayak gini. Akhirnya mereka saling ngomongin jelek, saling mengfitnah, saling menghujat di belakangnya, dan permasalahannya juga nggak selesai-selesai. Maka dari itu semoga komunikasi itu bisa diutamakan di jalur media sosial. Ya, para pejabat-pejabat sekarang udah ada medsos. Ketika ada masyarakatnya yang tidak terima terhadap keputusannya, ya monggo dijelaskan dong kenapa keputusan itu diambil. Kan ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter. Bikin video 5 menit, 10 menit untuk menjelaskan itu saya rasa nggak sulit lah ya, agar masyarakatnya juga tenang. Daripada bayar berapa juta atau puluh juta atau mungkin ratus juta untuk kaum-kaum dungu cuma nebar-nebarin air semacam itu. Dan juga dari pendemonya yang percaya dengan kebodohan-kebodohan semacam itu, tidak mengharapkan sisi positif dari kebodohan semacam itu. Itu mah udah bodoh, tidak berefek apapun, dan juga tidak melahirkan solusi gitu. Maka dari itu tips saya kalau boleh kasih saran mah, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, komunikasikan gitu. Berikutnya, ini banyak yang nge-tag gue juga nih tentang meninggalnya Po Alpa. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya juga beberapa kali syuting bareng Po Alpa ini, dan beliau sosok yang energik, sosok yang baik, sosok yang asik diajak ngobrol, ceria. Maka dari itu ketika kehilangan Po Alpa ini, tentunya dunia hiburan ini kehilangan satu sosok yang ceria dan bisa menghidupkan suasana. Jadi saya juga turut berduka cita untuk keluarganya Po Alpa. Semoga Po Alpa diberikan tempat terbaik, amin ya robbal alamin. Dan juga semoga seluruh dosa-dosanya diampuni dan seluruh kebaikannya dilipat gandakan, amin ya robbal alamin. Ya, kita doakan aja yang terbaik. Tapi faktanya, ini mirisnya, ada orang meninggal tapi malah dijadiin pemberitaan untuk mencari cuan gitu. Wah, ini meninggalnya karena disantet, ini karena disihir dan semacamnya. Orang meninggal bukannya didoain, ini malah seuzon-seuzonin gitu, malah dituduh-tuduh, disantet, diguna-guna dan semacamnya. Ya mungkin pernyataan-pernyataan seperti itu pernah keluar dari mulutnya Po Alpa, cuma kan itu didasari atas ketidaktahuan dia terhadap apa yang terjadi. Kalau aja konsultasi ke gue, pada saat ketemu gue, mungkin gue bisa jelaskan sebenarnya itu apa. Tapi faktanya kan waktu itu beliau nggak cerita apapun. Ketika ketemu gue, happy-happy aja, senang-senang aja, dan kita kerja aja gitu, ceria-ceria aja. Kalau gue tahu dia punya pengalaman seperti itu pada saat syuting bareng gue, mungkin gue bisa jelaskan itu sebenarnya apa, agar pikirannya tuh nggak paranoid atau anxiety disorder, atau bahasa Indonesia itu tidak ketakutan berlebih atau kecemasan berlebih kayak gitu. Nih, langsung aja kita simak pemberitaan tentang Po Alpa yang katanya disantet atau disihir. Allahu Akbar. Udah, sakitnya udah jelas. Udah waktunya, memang semua manusia yang ada di dunia ini memiliki waktu yang suatu saat Allah bisa angkat lagi dan bisa hentikan waktunya untuk kembali ke kehidupan asli kita, yaitu di akhirat. Ini mungkin kalau suatu saat pesulap merah waktunya sudah habis juga di dunia ini, ada nih pemberitaan-pemberitaan yang memberitakan pesulap merah disantet. Kalau memang itu efektif, udah ada orang yang gue gaji 50 juta per bulan dan dapat rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Tapi faktanya sampai saat ini para spirikintil dan suprinitiril ini, mereka pada minta maaf. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan apa yang mereka ucapkan, karena ya itu omong kosong. Kembali menjadi sorotan video Po Alpa di 2023 tentang setiap pagi selalu nemu celana dalam depan rumahnya. Ini kalau dikirimin celana dalam terus, ini bisa jualan pre-love celana dalam nih. Itu malah rezeki kan sebenarnya. Tapi kenapa malah disangkut pautinnya ke santet atau guna-guna? Terus ada komentar, rata-rata yang dikirimin gitu sakitnya cancer. Ya memang banyak banget ya penyakitnya, misalkan perutnya gendut lah, dihubung-hubunginnya sama kayak gitu, pada liver dan semacamnya. Ya sebenarnya kalau udah ada pemberitaan kayak gitu, penyakit apapun itu pasti dicocokologi gitu. Terus ada lagi, awal non medis lama-lama menjadi medis, dan pasti yang penyakit ganas, yang nggak percaya gitu-gituan sampai kapanpun nggak bakal percaya.
Dari dulu ya kalau udah percaya yang kayak gitu-gituan, memang apapun kejadiannya disangkut pautinnya sama yang gitu-gituan. Mendingan yang nggak percaya. Karena ya otaknya lebih rasional dan masuk akal gitu. Terus di postingan bawahnya, sebaiknya kalau udah ada kayak gitu pindah rumah gak sih? Enggak pindah rumah. Kalau dikirimin celana dalam terus celana dalamnya belum ada robek-robeknya masih bagus, bisa dijual pre-love tuh. Itu malah rezeki tuh. Ini sebenarnya teror dari orang dungu ya. Tapi ya kalau kitanya waras ketika menemukan celana dalam kayak gitu, ya alhamdulillah, tulisin aja di depan kertasnya. Kalau bisa next time jangan kirimin celana dalamnya aja, outernya sekalian, bajunya sekalian, biar satu setel gitu. Tulisin aja gitu pakai kertas di print yang gede gitu. Udah berapa kali di depan rumah tuh sekitar jam 5:30 pada nemuin celana dalam. Kemarin ke celana dalam warna hitam ukuran gede kayak jumbo gitu. Sekarang ada lagi ini celana kayak legging begitu. Udah beberapa kali. Nah kemarin ada celana dalam warnanya hitam. Nah kalau ini celana strip kayak celana dalaman gitu. Iya. Lempar di depan rumah. Hampir seminggu sekali ada. CCTV-nya? Tapi kita sih pengen lihat di CCTV. CCTV ya. Pengen tahu. Tuh. Takutnya? Tuh kayak gitu tuh. Takutnya apa? Api kalau nyuci, maksudnya bawa cucian buru-buru kan nyuci di sini katanya. Minyaknya. Tapi yang hitam nggak tahu. Kemarin hitam gede banget ukurannya, sama kayak gini ukurannya. Ya, nggak ditampilin ya CCTV-nya ya. Padahal kalau memang ada CCTV-nya, tinggal lihat aja siapa yang menteror, lalu laporkan ke polisi sebagai tindakan mengganggu wilayah pribadi gitu. Kalau nggak salah ada pasalnya tuh. Teman-teman semua, kalau ada kejadian kayak gini, ada yang menteror, ada yang naruhin tanah lah berkali-kali, atau ada yang naruhin benda-benda perdukunan kayak jenglot, ataupun kayak bangkai-bangkai hewan, atau ular sekalipun di karung dan semacamnya, ya pasang CCTV aja lalu lihat siapa yang meletakkan barang-barang tersebut di rumah kita. Karena tujuan dari teror-teror semacam itu untuk membuat kita takut atau overthinking, atau lebih parahnya kena gangguan paranoid, yaitu ketakutan berlebih, atau anxiety disorder, kecemasan berlebih. Itu nanti pikiran kita jadi nggak fokus kemana-mana, jadi serba takut, semuanya kejadian yang buruk-buruk dalam hidup kita itu dicocokologi, lalu semua keburukan yang terjadi dalam hidup kita, kayak misalkan sakit perut, atau kesandung, ya padahal sakit perut mungkin karena kita kepikiran stres, akhirnya nggak mood makan, lalu akhirnya kena lambung dan sakit perut, ya kan bisa jadi. Hati-hati dengan pikiran kita, karena ketika kita nggak bisa ngatur pikiran kita yang diatur sama pikiran kita sendiri. Maka dari itu ketika ada kejadian seperti ini, pasang CCTV lalu lihat siapa yang menteror atau meletakkan benda-benda tersebut. Sesimpel itu. Jangan malah mikir, wah ini guna-guna, wah ini santet, wah ini kiriman, wah ini pasti gue sakit, wah ini pasti usaha gue sepi dan semacamnya. Jangan kayak gitu. Itu malah menambah beban pikiran, nanti malah kena paranoid atau ketakutan berlebih. Dan ujung-ujungnya itu kena penyakit yang disebut psikosomatik. Penyakit yang diderita akibat gangguan pikiran. Di postingan bawahnya, cerita Mpo Alpa diguna-guna temannya. Wah ini pasti Mpo Alpa pernah nih ketemu sama temennya atau orang yang bilang ke Mpo Alpa dia bisa melihat hal semacam itu, lalu orang ini memfitnah temannya nih. Itu opini gue. Coba kita denger. Intinya gini, temen gue ini mau misahin gue sama laki gue, karena laki gue udah ngimpi foto gue sama foto gue, laki gue sama gue udah dipisah di laut. Segitu jahatnya ya. Biar kenapa? Lu mau tau gak biar kenapa? Biar duit gue akan ngalirnya ke dia terus, ke temen gue. Anjir, pasti temen lu nonton. Karena lu mau tau gak, gue dikasih apa? Gue dikasih duit 10 ribuan sama dia, duitnya serian 12. Gue disuruh taruh di dompet. Iya, sampai begitu. Tuh, sama tasbih. Lu mau tahu tasbihnya buat apa? Buat apa? Emang kudu nyaplok ya? Iya. Enggak, kalau di frame bagus gitu. Iya, benar. Iya, benar. Ini bercandain tau Ros gitu. Siapa banget gitu. Ini suasananya ntar begitu kompak mau main sama-sama Amir. Ntar dapet suara asap. Ini tolong Ilham kasih ntar ya. Biar apa ulang lagi. Iya. Lalu lo tahu biar apa? Jadi dia kasih tasbih ke gua. Dia nyuruh gua itu tasbih itu taruh digantungin di mobilnya. Ternyata niatnya dia si tasbih itu biar ngebalikin gua di mobil biar gua
gas gitu. Ini jahat banget orangnya. Tuh, astagfirullahaladzim. Ini kasihan temennya yang dituduh menyantet, yang dituduh mengguna-guna gitu. Ini pasti ada perkataan dari ahli spirikintil yang nuduh temennya, terus Po Alpa cocokologi, oh iya temennya pernah ngasih tasbih. Mungkin temennya baik tuh ngasih Po Alpa biar ingat zikir terus sama Allah, mempermudah zikir gitu. Ya walaupun kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu zikirnya menggunakan jari, nggak pakai media atau benda-benda tertentu. Ya mungkin niat temennya baik gitu, taunya tasbih itu untuk zikir biar Empok Alpa deket sama zikir terus. Tapi sama para spirikintil ini difitnah gitu. Ngasih tasbih itu fungsinya biar mobilnya kebalik. Coba deh konfirmasi ke temennya, gue yakin temennya pasti akan membantah. Dan parahnya kalau udah kena fitnahan dukun kayak gini dan si korbannya lebih percaya perkataan dukun, ketika temennya berbicara fakta pun itu akan ditolak dengan dalih si dukun akan bilang, ya mana ada maling ngaku. Nah itu kan kasihan orang yang terfitnahnya kayak gitu. Maka dari itu please teman-teman, jangan pernah percaya perkataan orang yang sok tahu perihal goib, atau orang yang bisa melihat, wah ini penyakitnya kiriman dari si anu. Itu udah pasti nipu, udah pasti pembodohan. Kasihan hubungan pertemanan jadi hancur. Bahkan seringkali para spirikintil ini nuduhnya bukan temen, tapi keluarga sendiri. Nah ketika si korban ini lebih percaya omongan si spirikintil ini malah hancur tuh hubungan keluarga. Malah terjadi fitnah dan suuzon di dalamnya. Maka dari itu please teman-teman, jangan pernah percaya omongan orang yang katanya indigo lah, punya kemampuan lah dan semacamnya. Apa yang diomongin itu nggak ada buktinya, nggak ada bukti nyatanya gitu. Bayangin kalau misalkan dia ngomong lagi ke temen sebelah sananya terus bilang, lu tahu nggak si ini tuh sebenarnya guna-guna lu. Lu yang di posisi terfitnah mau bilang apa kalau temen lu lebih percaya sama dia gitu. Lu pikirin jadi orang yang terfitnahnya juga, kasihan gitu. Maka dari itu hati-hati dengan fitnahan-fitnahan para ahli spirikintil yang seperti itulah. Karena bisa menghancurkan pertemanan dan kekeluargaan juga. Kita bacain komentar-komentarnya nih. Rata-rata yang dikirimin gitu sakitnya cancer. Rata-rata dari mana? Datanya mana nih yang disebut rata-rata nih? Katanya kan rata-rata yang dikirimin kayak gitu ada bendanya. Katanya juga rata-rata perutnya gendut. Rata-rata, ini rata-rata menurut siapa nih? Ini mencocokologi lagi gitu. Orang-orang yang cancer ini lama-lama dituduh semuanya itu karena guna-guna, santet dan semacamnya. Ya walaupun sampai saat ini penyebab kanker itu atau cancer itu sampai sekarang masih jadi penelitian, belum ditemukan detail penyebab aslinya apa. Ada yang menyebutkan itu keturunan, ada yang penelitiannya karena habit atau kebiasaan hidup yang tidak sehat dan semacamnya. Penyebabnya masih terlalu banyak, belum ada satu penyebab, hati-hati ini penyebab kanker, nggak ada. Sampai sekarang masih dalam penelitian dan perkira-kiraan. Oh ini kanker bisa timbul dari AIUEO gitu. Terus ada lagi komentar, berarti Ruben mengambil keputusan tepat ya, dia cerai terus pindah rumah, sekarang dia udah gak kelihatan sakit-sakitan lagi. Wah dihubungin sama Ruben Onsu. Ruben Onsu tuh setahu gue dia berobat ke luar negeri untuk penyakit langkanya itu. Akhirnya sembuh, bukan karena pindah rumahnya. Terus harusnya jangan dipegang po. Kalau ada yang ngirimin gitu ke gue, ke rumah gue, bukan hanya gue pegang, gue jual. Alhamdulillah dapat barang pre-love. Kalau masih ada yang naruhin lagi besokannya lagi, gue tulisin kalau bisa jangan celana dalamnya, sekalian satu setel sama outernya. Blazer gue butuh blazer. Gue suka coat kalau bisa kirimin coat. Gue request malah, kok jangan dipegang. Almarhum Olga juga kayak gini. Enggak, rahimahullah, Olga itu telat berobat ke medis karena dia terlalu percaya dengan pengobatan yang sebenarnya bukan pengobatan, yaitu menggunakan media telur kayak gitu dah. Itu cuma menunda rasa sakitnya doang karena pikirannya merasa sembuh, tapi nyatanya dia tertipu oleh pengobatan semacam itu. Ketika sudah parah baru ke medis, udah telat. Itu kena sugesti. Yang namanya santet itu gak ada dan gak pernah ada. Turut berduka cita untuk almarhumah Mpok Alpa. Bukan kena sugesti, memang Mpok Alpa sakitnya belakangan ini gak ada hubungannya sama itu juga. Allahu Akbar. Dan santet itu bukan yang gak ada, santet itu ada. Cuma ada 2 metode, teror dan racun. Gak ada metode goib sampai saat ini tidak ditemukan. Terus ada lagi, takutnya sakitnya dia dibikin secara goib sama orang yang gak suka sama dia. Yang gak suka sama pesulap merah, dukun-dukun sedunia. Bukan di Indonesia doang. Dukun loh yang gak suka pesulap merah. Faktanya fine-fine aja hidup saya.
Faktanya dukun-dukun ini nggak bisa apa-apa terhadap hidup saya kan. Mereka malah takut kan untuk ketemu pesulap merah sekarang. Ini faktanya, saya sehat-sehat aja, saya bergantung hidupnya ke Allah Azza wa Jal, bukan ke para dukun-dukun atau ke orang-orang yang nggak suka sama saya. Sesimpel itu, hidup tenang dan nyaman karena saya udah tahu rezeki saya sudah ditakar oleh Allah Azza wa Jal, dan juga nyawa saya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi apa yang perlu ditakuti dari orang-orang yang nggak suka sama kita, atau dari dukun-dukun ini yang sebenarnya nggak bisa apa-apa, yang cuma modal bacot doang, ngancem-ngancem doang, ngomong doang. Ya paling ujung-ujungnya mereka bikin hoax. Awal non-medis lama-lama menjadi medis, dan pasti yang penyakit ganas, yang nggak percaya gitu-gituan sampai kapanpun nggak bakal percaya. Ya bagus dong. Daripada yang percaya gitu-gituan, sakit demam dikit dibilangnya santet. Jadi ya gue balikin aja kata-katanya. Percuma ngomong sama orang yang percaya begitu-gituan. Apapun penyakitnya dihubung-hubungkan sama goib, dihubung-hubungkan sama sihir, dihubung-hubungkan sama santet dikit, langsung percaya-percaya aja. Suami Mpok Alfa udah kerasa dari awal, tapi Mpok Alfa susah dibilangin, guna-gunanya kayaknya udah terlanjur mempan. Kalau emang guna-guna, pesulap merah cita-cita banget nih untuk diguna-guna, mau dong gue diguna-guna. Pembuktian sini, ketemulah dukunnya kalau berani, ketemu gue langsung, pembuktian di lokasi langsung. Kalau gue nggak terjadi apa-apa ya gue hukum sosial, nomor pribadi dan alamatnya gue akan share ke publik untuk dihukum sosial. Kalau berani ini mah. Ya jadi kurang lebih begitu aja. Dari kejadian-kejadian yang tadi kita lihat, hati-hati dengan pikiran kita. Ketika kita percaya terhadap hal yang sebenarnya nggak ada, itu bisa mempengaruhi hidup kita juga. Karena ingat guys, ini berkali-kali gue ingetin, cara berpikirnya manusia itu, belief system atau sistem kepercayaan manusia itu ada 5. Cara berpikir akan merubah tindakan, tindakan akan merubah kebiasaan, kebiasaan akan merubah karakter, karakter akan merubah kenyataan. Jadi ketika cara berpikir kamu salah, maka kenyataannya juga akan salah. Hati-hati dengan cara berpikir kamu. Pastikan cara berpikir kamu waras dan rasional, sehingga tidak tertipu daya terhadap kebodohan-kebodohan di luar sana, agar hidup kamu tetap tenang, nyaman, dan bahagia. Tidak ketakutan berlebih, tidak cemas berlebih terhadap hal yang sebenarnya nggak ada. Oke, gue rasa udah cukup jelas penjelasan kali ini. Semoga masyarakat Indonesia ke depannya bisa lebih waras, jangan sedikit-sedikit dihubungkan dengan goib, sedikit-sedikit dihubungkan dengan santet, guna-guna, dan semacamnya, agar kita bisa menemukan solusi tepat untuk permasalahan dalam hidup kita. Ya, selama kita hidup pasti selalu ada masalah, tapi biasanya masalah itu terjadi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor kesalahan kita sendiri, atau yang kedua, faktor memang takdir yang Allah tentukan. Nah, kalau akibat kesalahan kita sendiri, masalah tersebut ya kita introspeksi diri, apa yang perlu diperbaiki. Tapi kalau misalkan masalah itu terjadi begitu aja, itu biasanya Allah sedang mengupgrade diri kita ke kualitas yang lebih baik lagi. Karena sayangnya di dunia ini, untuk terciptanya sebuah perbaikan, itu harus lewat dari kehancuran atau kerusakan terlebih dahulu. Contohnya jalanan kalau mau diperbaiki, kan dirusakin dulu tuh, dihancurin dulu, diganti semen yang baru, batu yang baru, baru diperbaiki dan diperhalus. Nggak bisa langsung tiba-tiba ditambal begitu aja, nggak bisa. Maka dari itu begitu juga hidup kita. Ketika ada masalah, coba introspeksi diri, pikirkan masalah ini terjadi akibat apa? Diri kita sendiri atau memang terjadi begitu aja? Dan seringkali ketika saya dapat masalah, yang saya pikirkan itu bukan bagaimana cara memperbaiki masalahnya, tapi bagaimana cara saya memperbaiki pola pikir saya sehingga nantinya masalahnya akan selesai sendiri. Oke, jadi hati-hati terhadap reaksi kamu ketika masalah itu datang. Karena rumus kehidupan itu ada K plus R sama dengan H. Kondisi plus reaksi sama dengan hasil. Kita nggak bisa merubah kondisinya, tapi kita bisa ubah reaksinya untuk mendapatkan hasil yang positif. Reaksinya salah, hasilnya juga akan salah. Hati-hati. Saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.